Sekitar 2400 tahun lalu, seorang putri Sparta bernama Kineska alias Cinisca, memenangkan penghargaan pada dua perhelatan Olimpiade secara berturut-turut, yakni pada 396 dan 392 sebelum Masehi. Dia menjadi perempuan pertama yang menjuarai Olimpiade. Apa yang diraih Kineska menjadi berkesan mengingat status gendernya pada saat itu. Meski dia seorang putri Sparta, perempuan seharusnya tidak boleh hadir di Olimpiade. Kompetisi yang kala itu ditujukan untuk penghormatan pada Dewa Zeus. Kineska yang kala itu berusia sekitar 40 tahun, merupakan seorang putri raja. Dia adalah anak perempuan sekaligus saudari kandung raja-raja terhebat pada masa itu. Namun, kaum perempuan kala pada zaman itu tidak boleh turut bertanding pada pesta olahraga kuno. Kaum perempuan hanya mengambil bagian di festival terpisah untuk menghormati istri Zeus, Hera. Di mana tidak banyak informasi yang diketahui tentang festival ini. Menurut Pausanias yang seorang pengembara, ahli geografi, dan sejarawan Yunani, kompetisi untuk Hera diselenggarakan satu komite yang beranggotakan 16 perempuan asal kota Elis. Festival tersebut berlangsung setiap 4 tahun dengan salah satu cabang olahraganya adalah lomba lari. Para pesertanya merupakan perempuan berpakaian tunik yang tergantung dari bahu kiri dengan rambut terurai. Pausanias menjabarkan ini dalam karya tulisannya, Gambaran Yunani, pada abad kedua Masehi. Masalahnya adalah, Kineska pun tidak bisa ambil bagian dalam festival Hera ini karena hanya perempuan muda dan lajang yang boleh tampil sebagai atlet. Lalu bagaimana awal mula Kineska bisa memenangkan Olimpiade? Namanya berarti, anak anjing perempuan, di dalam Yunani kuno. Ia dinamai seperti nama kakeknya Zeusidamus, yang disebut Cinischos. Pomerau berpendapat bahwa nama yang tidak biasa ini bisa jadi merupakan nama panggilan untuk wanita tomboy dan mengacu pada minat berburu. Terdapat kemungkinan bahwa nama ini terkait dengan jenis anjing tertentu di Sparta, anjing pelacak wanita yang terkenal dengan kemampuan mereka menemukan buruan dengan bau mereka. Kehidupan awal Kineska lahir di kota Sparta Yunani kuno, sekitar tahun 440 sebelum Masehi. Sebagai anggota dinasti Euripontit, ia adalah putri Raja Archidamus II dan istrinya Eupolia. Ia merupakan saudari tiri Agis II, memerintah 427 sampai 400 sebelum Masehi, dan saudari kandung Agesilaus II, memerintah 400 sampai 360 sebelum Masehi. Keduanya menggantikan ayah mereka sebagai Raja Sparta. Ia memiliki saudari perempuan bernama Proauga. Di masa kecilnya, Kineska memperoleh beberapa pengalaman dalam olahraga dari kurikulum pendidikan jasmani perempuan Sparta, setara dengan Agoge untuk anak laki-laki, yang pernah diikutinya. Agoge adalah program pelatihan yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan status Spartiate, atau warga negara. Anak laki-laki kelas Spartiate memasuki program ini pada usia 7 tahun, dan keluar pada usia 30 tahun. Agoge dianggap sebagai tindakan kekerasan menurut standar saat itu, dan berakibat fatal. Berasal dari keluarga kaya, ia dapat memiliki kuda pacu. Menurut Pausanias, Kineska adalah wanita pertama yang mengembangbiakan kuda dan sangat berambisi untuk meraih kemenangan di Olimpiade. Menjadi Sparta itu penting. Dia mengikuti 4 balapan kereta kuda berturut-turut. Namun, sang putri tidak perlu mengemudikan kereta untuk menjadi pemenang. Kineska bahkan tidak perlu hadir di Olimpiade. Dikarenakan yang menjadi juara dalam balapan berkuda adalah si pemilik kuda dan bukan orang yang menjadi kusir. Mengapa aturan tentang partisipasi perempuan di Olimpiade begitu ketatnya? Dikarenakan Olimpiade kuno didominasi oleh pria, wanita bahkan dilarang untuk menonton pertandingan lari dan pertarungan di stadion utama Olimpia. Sarah Pomerau dalam bukunya yang berjudul Spartan Women, Perempuan-Perempuan Sparta, 2002, menyebut undang-undang pembatasan kepemilikan barang mewah pada masa itu dirancang untuk mengurangi kehadiran perempuan. Regulasi ini membuat perempuan tidak bisa naik kereta kuda dan tidak ada bukti bahwa perempuan pernah menunggang kuda. Bahkan di Roma, kota yang punya lebih banyak kekayaan, undang-undang pembatasan kemewahan yang dikeluarkan pada tahun 216 sebelum Masehi juga melarang perempuan menaiki kereta kuda kecuali dengan tujuan keagamaan. Namun, Kineska adalah orang Sparta, yang artinya dia menikmati kebebasan yang tidak dimiliki orang lain. Pada masa itu, perlakuan Sparta terhadap wanita berbeda dengan perlakuan di Yunani lainnya.
Alih-alih mengucilkan mereka sepenuhnya dari masyarakat, wanita menjalani pelatihan ketat sejak usia 6 tahun, sama seperti saudara laki-laki mereka yang merupakan prajurit, dengan harapan mempersiapkan mereka untuk membangun keluarga yang kuat. Kebudayaan Sparta meyakini bahwa anak-anak yang kuat berasal dari orang tua yang kuat. Orang-orang Sparta percaya setiap warganya, terlepas dari apapun gender mereka, harus menjadi tangguh dan mampu melayani negara. Berbeda dengan masyarakat Yunani kuno pada umumnya, para pemimpin Sparta mendorong perempuan melatih pikiran dan tubuh mereka. Perempuan Sparta juga bisa mewarisi, memiliki, dan mengelola properti. Artinya, perempuan Spartan dapat mengemudi kereta kuda atau menunggang kuda. Kemampuan menunggang kuda memberi perempuan Sparta kewenangan di Yunani. Ayahnya adalah Raja Archidamus II. Putri Kineska juga merupakan saudara kandung Raja Agesilaus II, salah satu pejuang paling terkenal di Yunani. Kehidupan Kineska pun penuh dengan hak istimewa. Menurut berbagai sumber, Kineska adalah pemilik lahan pertanian besar yang dimana sepenuhnya didedikasikan untuk pengembangbiakan dan pelatihan kuda. Kineska mempersiapkan timnya sendiri. Dia juga menunggu berakhirnya Perang Peloponnesus, ketika veto atas partisipasi Sparta dalam Festival Olimpia dicabut. Tanpa menginjakan kaki di tempat yang terlarang untuk kaum perempuan, sang putri mengikut sertakan kuda-kudanya dalam pacuan kereta kuda Olimpiade. Olimpiade. Pada tahun 396 sebelum Masehi, Kineska mempekerjakan kusir pria untuk mengendalikan kuda-kuda yang dilatihnya dan bergabung dengan timnya di Olimpiade untuk pertama kalinya, di mana timnya menang dalam perlombaan kereta perang 4 kuda, atau tetripon. Kineska diperkirakan berusia sekitar 40 tahun ketika ia memenangkan kemenangan Olimpiade pertamanya. Pada tahun 392 sebelum Masehi, Kineska kembali bergabung dengan tim balapnya di Olimpiade dan memperoleh kemenangan lainnya. Untuk memperingati prestasi Olimpiadenya, Kineska mendedikasikan satu set patung perunggu yang menggambarkan dirinya, kusir kereta perangnya, dan kuda-kudanya di kuil Zeus di Olimpia. Menurut Pausanias, patung-patung ini ditempatkan di lokasi yang menonjol di pintu masuk kuil, di sebelah singgasana yang dipersembahkan oleh Harimnestus, seorang raja Etruria. Bersama dengan patung-patung tersebut, Kineska juga merayakan kemenangannya dengan sebuah prasasti, yang menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya wanita yang memenangkan karangan bunga dalam pertandingan kereta perang di Olimpiade. Kineska juga mendedikasikan monumen lain dengan salinan prasasti yang sama di Sparta. Prasasti dari Olimpia, sekitar 390–380 sebelum Masehi, berbunyi, "Raja-raja Sparta adalah ayah dan saudara-saudaraku. Aku, Kineska, menang dengan kereta perang yang dikendarai kuda-kuda yang cepat, telah mendirikan patung ini. Aku menyatakan diriku sebagai satu-satunya wanita di seluruh Hellas yang telah memenangkan mahkota ini. Aplelea putra Kalikles yang membuatnya." Pausanias juga menyebutkan sebuah epigram untuk Kineska yang pengarangnya tidak diketahui, yang ia klaim sebagai satu-satunya komposisi puitis yang pernah ditulis untuk memperingati perbuatan keluarga kerajaan Lacedaemonia. Selain itu, sebuah heron, kuil pahlawan, didirikan untuk Kineska di Sparta di hutan pohon Platanus, tempat upacara keagamaan diadakan. Sebelumnya, hanya Raja Sparta yang diberi penghormatan seperti ini. Kineska adalah wanita pertama yang menerima penghormatan ini. Konteks budaya. Sementara sebagian besar wanita di dunia Yunani kuno diasingkan dan dilarang melakukan aktivitas atletik seperti berkuda atau berburu, wanita Sparta dari kelas elit Spartan dilatih untuk unggul dalam olahraga. Kebebasan yang lebih besar yang dialami wanita Spartan dalam hal kegiatan atletik sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa mereka dapat mendedikasikan sejumlah besar waktu untuk pelatihan mereka, karena sistem Helot, yang mana mayoritas penduduknya diperbudak, membebaskan mereka dari tugas-tugas rumah tangga yang biasanya harus dilakukan oleh sebagian besar wanita Yunani lainnya. Tingkat atletisme wanita yang tinggi didorong di Sparta karena sebagai sebuah masyarakat, mereka percaya bahwa wanita yang kuat akan menghasilkan anak-anak yang kuat dan memasok tentara yang kuat untuk pasukan. Meskipun wanita Spartan memiliki tingkat kebebasan sosial yang lebih tinggi, partisipasi dalam Olimpiade hampir seluruhnya terbatas pada pria. Ada perdebatan tentang apakah wanita diizinkan untuk menghadiri pertandingan sebagai penonton. Beberapa bagian dari Pausanias menjelaskan masalah ini, karena ia menyatakan bahwa Partenai, atau wanita muda yang belum menikah, diizinkan untuk menghadiri Olimpiade sebagai penonton, tetapi Ginaikes, atau wanita yang sudah menikah, dilarang masuk. Dalam hal berkompetisi di Olimpiade, wanita hanya diizinkan untuk mengikuti cabang olahraga berkuda, bukan dengan berpartisipasi sendiri, melainkan dengan memiliki dan melatih kuda. Namun, meskipun jarang bagi wanita untuk berkompetisi melawan pria dalam pertandingan atletik, seperti yang dilakukan Kineska,
Ada bukti yang menunjukkan bahwa ada kompetisi atletik terpisah untuk wanita di dunia Yunani. Adanya kompetisi ini didukung oleh penyebutan Pausanias tentang sejumlah patung perunggu yang didedikasikan oleh pelari wanita pemenang, kebanyakan Spartan, di kuil Hera di Elis, serta beberapa prasasti batu yang telah ditemukan. Fakta menarik bahwa patung perunggu Kineska, lengkap dengan kereta dan kudanya, didirikan di Olimpia, tempat dia menang sekalipun keikutsertaan perempuan dilarang. Patung Kineska adalah monumen pertama yang didedikasikan untuk seorang perempuan guna memperingati kemenangannya dalam ajang Panhellenik. Walaupun tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya, nama Kineska sudah tercatat dalam sejarah dan terukir di patungnya. Saya, Kineska, juara pacuan kereta kuda, menyatakan diri sebagai satu-satunya perempuan di seluruh Yunani yang memenangkan mahkota ini.